Hai Kak, mari lanjut lagi gasken. Sebuah penilaian hanya menjadi lelucon. Dimengerti Liu Jun mengangguk, melihat sekelompok prajurit yang menjadi jujur dan berkata, 2 level disebabkan oleh masalah 1 orang, dan kami tidak peduli dengan level kedua, karena kami merasa tidak perlu peduli tentang itu. Karena, bagaimana dengan beberapa ratus murid sekte dalam kali ini? Ada 300 orang di sekte dalam dari alam bawaan, yang cukup. Pada saat yang sama, kami juga ingin mencari tahu siapa menyebabkan masalah dari antara 300 orang ini. Jun Tianjiao bukan tempat di mana kamu bisa main-main. Apakah kamu pikir kami tidak bisa mencari tahu? Jangan khawatir, kamu tidak bisa melarikan diri. Liu Jun mengancam dan mendengus. Alam Xiantian, semua keluar. Ditatap oleh begitu banyak pria kuat, Su Wuzu tidak berpikir dia bisa menyembunyikan kekuatannya, jadi dia secara alami berjalan keluar. Ada 300 orang yang keluar dari ranah Xiantian, tetapi ratusan orang dipukuli dengan hidung biru dan wajah bengkak, dan lebih dari selusin orang bodoh Xiantian terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Langkah ketiga, hanya elit terpilih. Anda dapat menunjukkan keunggulan Anda dengan cara apapun, selama Anda dapat membuktikan bahwa Anda cukup baik, Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Tak perlu dikatakan, murid inti tidak berbicara tentang kultivasi. Singkatnya, mata 300 murid Xiantian yang hadir berkobar. Apa itu Juntianisme? Salah satu penguasa Yuzu untuk dapat memanfaatkan kekuatannya sama dengan memiliki kekuatan yang sangat besar. Status mereka akan meroket dan menguntungkan keluarga mereka. Jika murid dalam adalah tulang punggung, maka murid inti akan menjadi kepala, dan akan menjadi puncak sekte Juntian di masa depan. Saya memiliki 1 set keterampilan tempur, dan saya berlatih seni bela diri, tetapi demonstrasi adalah pandangan semua tetua sebuah ranah Xiantian. Yang pertama berdiri, dengan seni bela diri melonjak di tubuhnya, memegang tombak panjang dan berdiri di sana megah. Pada usia seperti itu, sangat jenius untuk bisa berlatih seni bela diri. Ini membuat banyak tetua sekte dalam Juntian sekte mengangguk. Terutama Liu Jun yang lebih tua, tidak bisa tidak memikirkan cucunya. Berita dari kota Linan mengatakan bahwa ada lebih banyak keberuntungan daripada keberuntungan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi dengan penyelidikan Cao Hao. Apakah ada prajurit yang mau mengajari mereka? Prajurit dengan tombak panjang berdiri dan menatap 300 alam bawaan dengan mata dingin. Karena Anda ingin tampil baik, maka gunakan kekuatan Anda untuk membuktikan keunggulan Anda. Keunggulan seorang pejuang, apakah ada yang lebih jelas dari kekuatan tempur? Jika mereka ingin melihat keunggulan, mereka akan berjuang untuk keunggulan. Dia bangga, dan bisa mewujudkan niat bela diri di alam bawaan. Berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Dia berdiri di sana, bersemangat tinggi, dan terus berteriak, siapa yang berani melawan Yue Xiaoku. Di antara kata-kata, momentum pada tubuh pecah sedikit, dan energi spiritual melonjak, berdiri di sana dengan momentum yang mengesankan, membangkitkan badai. Semua tetua sekte Juntian mengangguk diam-diam, berpikir bahwa dia adalah karakter yang baik. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Mereka sedang menunggu seseorang untuk melawan Yue Xiao, tetapi meskipun beberapa orang menunjukkan tatapan dingin, tidak ada yang datang untuk melawannya. Yue Xiao berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, dia sangat puas dengan efeknya. 300 orang yang dikejutkan oleh kekuatan mereka sendiri tidak berani mengambil tindakan, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid inti, mereka pasti akan menjadi kelompok yang sangat baik di sekte dalam, cukup untuk mendapatkan perhatian para tetua ini. Jika tidak ada yang berani bertarung, saya hanya bisa menunjukkan keahlian menembak kepada semua tetua, tetapi ini sedikit kurang efektif. Yue Xiao mengucapkan kata-kata ini dengan bangga di wajahnya. Tetapi ketika dia akan menggunakan keahlian menembaknya, dia melihat seorang pria muda perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Sebelum saya datang ke Juntianjiao,
semua orang mengatakan bahwa Jun Tianjiao adalah seorang raksasa dengan bakat yang tak terhitung jumlahnya di bawah panjinya. Ini membuat saya merasa menarik, karena saya merasa bahwa saya cukup berbakat, dan saya ingin bertemu dengan para jenius lainnya. Namun, saya tidak melakukannya. Berharap, kemarilah. Yang saya lihat hanyalah seonggok sampah. Su Wuzu keluar, sudut mulutnya mengucapkan kata-kata yang menghina, tetapi dia memikirkan keunggulan penampilannya sendiri, bagaimanapun, murid apa yang dinilai di sini, dan murid macam apa di Daozong. Di atas murid inti, ada juga murid benih. Apa yang dikejar Su Wuzu tentu saja yang terbaik. Yang paling penting adalah bahwa Master Sekte Taoisme menyebar kepadanya lagi dan terus melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan saat ini? Su Wuzu memikirkannya, hanya ada satu cara. Apa yang kamu katakan? Yue Xiao berdiri di sana, sedikit mengernyit pada pemuda yang sedikit lemah di depannya. Apa yang saya lihat adalah sampah. Su Wuzu memandang Yue Xiao dan mengulanginya. Yue Xiao memandang Su Wuzu dan berkata dengan marah, siapa yang kamu sebut sampah? Su Wuzu melambaikan tangannya dan berkata, jangan salah paham, aku tidak menyebutmu sampah. Ekspresi Yue Xiao sedikit melunak, tetapi dia mendengar Su Wuzu melanjutkan, saya berbicara tentang semua orang yang hadir, itu semua sampah. Dia memarahi kita semua. Sangat marah. Bajingan, kematian pengadilan. Dia sampah. Begitu kata-kata Su Wuzu keluar, semua prajurit yang hadir sangat marah dan menatap Su Wuzu satu persatu. Orang-orang ini dapat memasuki alam bawaan, di kampung halamannya, yang tidak jenius, yang tidak sombong dan angkuh. Tapi sekarang, satu orang keluar dan mengatakan mereka semua sampah. Sekelompok orang yang angkuh dan arogan, yang dapat menanggung pelecehan seperti itu. Para tetua sekte Juntian juga memandang Su Wuzu, mereka sedikit mengernyit, pemuda ini sangat berani, tidak hanya menghina orang-orang ini, tetapi juga menghina sekte Juntian. Berani melakukan hal seperti itu di sekte Juntian, dia adalah orang pertama yang telah menilai murid sekte Juntian selama bertahun-tahun. Apa-apa menurutmu aku berbicara buruk? Haha, bersabarlah, jika kamu menyebutmu sampah, maka kamu adalah sampah. Jika tidak, jika satu orang berdiri untuk membuktikan keunggulannya, kenapa tidak ada yang berani keluar dan bertarung? Hei, sekte Juntian sedikit mengecewakan bagiku. Aku pikir itu adalah penguasa Yuzu, tetapi murid tahun ini tidak lain adalah sama. Merupakan penghinaan bagiku untuk sama dengan sekelompok sampah sepertimu. Jangan menatap terlalu besar. Siapa yang akan kamu tatap? Siapa yang peduli dengan kemarahan sekelompok sampah? Kalimat Su Wuzu seperti pisau yang menancap di hati orang-orang ini, dan beberapa orang sudah mengepalkan tinjunya. Para tetua Tao juga menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Apa yang ingin dilakukan anak ini? Apakah Anda menggunakan ini untuk membuktikan keunggulan Anda? Tapi, hanya dengan mengejek orang, Anda tidak bisa mendapatkan persetujuan mereka. Siapa kamu? Yue Xiao memandang Su Wuzu dan berkata dengan dingin. Su Wuzu tertawa, memandang Yue Xiao dan berkata, aku tidak bisa mengganti namaku, aku tidak bisa mengubah nama keluargaku, Nidaye. Xuan Wei telah mendengarkan kata-kata arogan Su Wuzu, berpikir bahwa orang ini benar-benar pembuat onar. Juga, Anda tidak mengubah nama atau nama keluarga Anda Zhao Hao di Xuancheng. Bagaimana Anda bisa menjaga wajah Anda dan meneriakkan kata-kata ini dengan bermartabat dan bangga? Yue Xiao tidak tahu, dia menatap Su Wuzu dan berkata dengan marah, bukan giliranmu untuk berbicara gila di sini. Su Wuzu mencibir, menatapnya dan berkata, apakah kamu pikir aku hanya sombong, mengucapkan kata-kata liar untuk menarik perhatian semua orang? Meskipun ini memang tujuannya, bagaimana mungkin Su Wuzu mengakuinya? Kamu salah, saya hanya berpikir bahwa tidak ada lawan di sini, itu membosankan, dan membosankan untuk mengikuti ujian lagi.
Saya siap untuk turun gunung, kata Su Wuzu. Kalimat ini membuat tetua sekte Juntian Liu Jun menyipitkan mata ke arah Su Wuzu dan berkata, lawan macam apa yang kamu inginkan? Su Wuzu memandang Liu Jun dan berkata, tidak masuk akal untuk mengatakannya. Sebenarnya, sebelum saya datang ke sekte Juntian, saya bertemu dengan seorang pria yang sangat berbakat dan sangat tampan. Jenius. Siapa itu? Tanya Liu Jun. Saya juga bertanya kepadanya tentang hal ini. Dia berkata, namanya Su Wuzu, dan dia berasal dari Linan. Saya melawannya di jalan, dan saya kalah. Dia terlalu kuat dan terlalu baik. Saya selalu percaya diri tapi pertengkaran dengannya menghapus rasa percaya diri saya. Tampan dan kuat, dan kepribadian, bahkan jika saya kalah, tetapi juga kata-kata yang baik untuk menghibur saya. Cukup seorang pria. Namun, pria seperti itu di dunia menghindari sekte Juntian. Dia mengatakan bahwa dia memiliki celah dengan sekte Juntian dan tidak berani mendekati sekte Juntian. Saya awalnya berpikir bahwa agama Juntian, yang ditakuti oleh karakter seperti itu, harus penuh dengan bakat. Tapi apa yang bisa saya lihat sekarang, saya salah. Dia seharusnya tidak mengatakan bahwa dia takut pada murid-murid sekte Juntian, tetapi dia takut sekte Juntian akan menggertak yang kecil. Nidai cukup, Liu Jun berteriak dengan marah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk segera mengerutkan kening. Su Wuzu lahir di Linan. Apakah kamu kenal yang lebih tua? Su Wuzu bertanya pada Liu Jun. Informasi yang didapat Liu Jun termasuk nama ini, dan cucunya pergi untuk membunuhnya dan menghilang. Apakah pria ini benar-benar kuat? Bukankah Zhao Hao dan yang lainnya juga kurang beruntung? Liu Jun menekan emosinya dan berkata kepada Su Wuzu, kamu banyak bicara, apa yang ingin kamu katakan menghina sekte Juntian? Su Wuzu menggelengkan kepalanya, memandang Liu Jun dan berkata, senior itu kuat, jadi tentu saja aku tidak mau menghina. Tapi, aku memarahi orang-orang yang datang untuk penilaian hari ini sebagai sekelompok sampah, tapi aku tidak salah. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Di depan mereka membuktikan keunggulan saya itu memalukan. Tuan Ni, Anda mencari kematian. Bunuh dia. Kamu sampah. Banyak prajurit yang hadir sudah terbakar amarah, dan beberapa orang melakukan kekerasan. Tidak ada yang melawan Yue Xiao karena dia tidak ingin dia melakukannya, tetapi Su Wuzu memarahi mereka. Pada saat ini, Xuan Wei mundur beberapa langkah. Meskipun dia juga terlibat dalam memarahi sampah, dia telah melihat Su Wuzu memarahi cendekiawan besar Konfusianisme, dan dia tidak menganggapnya sebagai penghinaan. Ngomong-ngomong, bukankah ada sampah di mata orang ini? Siapa peduli? Namun, pria ini benar-benar unik ketika dia berpura-pura kuat. Pemimpin Juntian, tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, memandang Su Wuzu dan tiba-tiba berkata, mereka yang bisa mengalahkan Nidai akan dihargai dengan keterampilan tempur 5 tingkat. Singkatnya, semua orang yang hadir segera menjadi panas. Keterampilan tempur kelas 5 memiliki nilai yang tak terbatas. Keterampilan tempur kelas 5, bahkan jika itu hanya pencapaian kecil, harus dikembangkan untuk menunjukkan semangat juang, dan itu adalah semangat juang yang sangat kuat, yang jauh lebih kuat daripada semangat bela diri dari keterampilan tempur kelas 4. Tiba-tiba, semua orang menatap Su Wuzu dengan ganas. Yue Xiao semakin menggoyangkan tombaknya, memandang Su Wuzu dan berkata, biarkan kamu menembak dulu. Pada saat ini, Su Wuzu mencibir.